Biokimia, metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang melibatkan pengolahan karbohidrat dalam tubuh untuk menghasilkan energi, membentuk struktur tubuh, atau disimpan untuk digunakan di masa depan. Karbohidrat adalah salah satu sumber utama energi bagi tubuh, dan proses metabolisme karbohidrat terjadi dalam berbagai tahap yang kompleks di dalam sel. Proses ini melibatkan serangkaian reaksi biokimia yang berhubungan dengan pemecahan, pembentukan, dan penyimpanan karbohidrat. Berikut adalah penjelasan rinci tentang metabolisme karbohidrat. 1. Pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Karbohidrat dalam makanan, seperti pati dan disakarida, misalnya sukrosa, dicerna menjadi monosakarida, glukosa, fruktosa, dan galaktosa, yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan karbohidrat dimulai di mulut dengan bantuan enzim amilase, yang memecah pati menjadi maltosa, disakarida. Di usus kecil, enzim lainnya, seperti maltase, sukrosa, dan laktase, mengubah disakarida menjadi monosakarida. Monosakarida yang terbentuk, terutama glukosa, kemudian diserap ke dalam darah dan dibawa ke sel-sel tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. 2. Glikolisis. Setelah glukosa diserap dan masuk ke dalam sel, ia mengalami serangkaian reaksi yang dikenal sebagai glikolisis yang terjadi di sitoplasma sel. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa C6H12O6 menjadi 2 molekul pirufat C3H4O3, menghasilkan sejumlah energi yang digunakan oleh sel. Proses glikolisis ini berlangsung dalam 10 langkah, yang dikelompokkan menjadi 2 fase. A. Fase investasi energi, yakni pada fase ini 2 molekul ATP digunakan untuk memfosforilasi glukosa, mengubahnya menjadi glukosa 6-fosfat, dan kemudian menjadi fruktosa minus 1,6 bisfosfat. B. Fase pembentukan energi, yakni fruktosa minus 1,6 bisfosfat dipecah menjadi 2 molekul 3 karbon, yaitu dihidroksiaseton fosfat, DHAP, dan glyceraldehyde-3 fosfat, G3P. G3P kemudian diubah menjadi pirufat, menghasilkan 4 molekul ATP, 2 molekul ATP untuk setiap molekul G3P, dan 2 molekul NADH, pembawa elektron. Secara keseluruhan, glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 pirufat dari setiap molekul glukosa. 3. Pembentukan asam pirufat dan siklus asam sitrat. Setelah glikolisis, pirufat yang dihasilkan masuk ke dalam mitokondria untuk diproses lebih lanjut. A.
dekarboksilasi pirufat, yaitu pirufat diubah menjadi asetil-CoA oleh enzim pirufat dehidrogenase. Selama proses ini, pirufat kehilangan satu atom karbon dalam bentuk karbon dioksida, CO2, dan menghasilkan NADH. Asetil-CoA kemudian memasuki siklus asam sitrat, siklus Krebs atau siklus TCA. B. Siklus asam sitrat, siklus Krebs, yaitu asetil-CoA bergabung dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat, asam sitrat. Dalam serangkaian reaksi yang melibatkan oksidasi, dekarboksilasi, dan transfer elektron, sitrat diubah kembali menjadi oksaloasetat, menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, dalam bentuk GTP, dan 2 molekul CO2 sebagai produk sampingan. Siklus ini berlangsung di matriks mitokondria. 4. Rantai transportasi elektron dan fosforilasi oksidatif, produk dari siklus asam sitrat, yaitu NADH dan FADH2. Membawa elektron yang diperlukan untuk menghasilkan ATP melalui rantai transportasi elektron. Rantai ini terjadi di membran dalam mitokondria, membran dalam dari mitokondria. A. Transportasi elektron, yaitu NADH dan FADH2 menyumbangkan elektron ke rantai transportasi elektron yang terdiri dari kompleks protein di membran mitokondria. Elektron bergerak melalui rantai ini, menggerakkan proton H+ ke ruang antar membran, menciptakan gradien proton. B. Fosforilasi oksidatif, yaitu gradien proton yang terbentuk digunakan oleh ATP sintase untuk mengubah ADP menjadi ATP dalam proses yang disebut fosforilasi oksidatif. Elektron akhirnya diterima oleh oksigen yang mengikat proton untuk membentuk air. Sebagai hasil dari proses ini, setiap molekul glukosa dapat menghasilkan sekitar 30-32 molekul ATP. 5. Gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat, seperti laktat, pirufat, asam amino, dan gliserol. Proses ini terjadi terutama di hati, dan sedikit di ginjal, dan berfungsi untuk menjaga kadar glukosa darah yang stabil, terutama saat tubuh dalam keadaan puasa atau stres. Gluconeogenesis adalah kebalikan dari glikolisis, meskipun ada beberapa langkah yang berbeda karena glikolisis memiliki reaksi yang tidak dapat dilalui dalam arah terbalik. 6. Glikogenolisis dan glikogenesis. Glikogen adalah bentuk penyimpanan glukosa di tubuh, yang terutama disimpan di hati dan otot. Kedua proses utama yang mengatur cadangan glukosa ini adalah A. Glikogenolisis,
yaitu proses pemecahan glikogen menjadi glukosa 6-fosfat, yang kemudian dapat digunakan dalam glikolisis atau diubah menjadi glukosa bebas dalam darah, terutama di hati. Glikogenolisis dipicu oleh hormon seperti glukagon dan epinefrin. B-glikogenesis, yaitu proses sintesis glikogen dari glukosa 6-fosfat. Glikogenesis terjadi saat tubuh dalam keadaan makan atau pasca makan, dan glukosa yang berlebih disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Proses ini dipengaruhi oleh hormon insulin. 7. Metabolisme fruktosa dan galaktosa. Selain glukosa, tubuh juga memetabolisme fruktosa dan galaktosa, meskipun jalur metabolisme keduanya sedikit berbeda. A. Fruktosa, yakni ketika di hati, fruktosa diubah menjadi fruktosa 1-fosfat, yang kemudian dipecah menjadi dihidroksiaseton, fosfat, dan glyceraldehyde-3-fosfat, yang dapat masuk ke dalam glikolisis. B. Galaktosa, yaitu galaktosa diubah menjadi galaktosa 1-fosfat, yang kemudian berinteraksi dengan glukosa 1-fosfat untuk membentuk glukosa 6-fosfat, yang bisa digunakan dalam glikolisis atau proses lainnya. 8. Regulasi metabolisme karbohidrat. Proses metabolisme karbohidrat diatur dengan ketat oleh berbagai hormon, yang termasuk A. Insulin, yaitu diproduksi oleh pankreas. Insulin menurunkan kadar glukosa darah dengan meningkatkan glikolisis, glikogenesis, dan pengambilan glukosa oleh sel. B. Glukagon, yaitu juga diproduksi oleh pankreas. Glukagon meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang glikogenolisis dan gluconeogenesis. C. Epinefrin, adrenalin, yaitu memicu glikogenolisis untuk menyediakan energi cepat dalam situasi stres. Kesimpulan, metabolisme karbohidrat melibatkan serangkaian proses yang kompleks untuk memperoleh energi dari karbohidrat. Mulai dari pencernaan dan penyerapan karbohidrat, glikolisis, siklus asam sitrat, rantai transportasi elektron, hingga penyimpanan dan sintesis glukosa. Semua proses ini bekerja bersama untuk memastikan tubuh mendapatkan energi yang cukup untuk menjalankan berbagai fungsi biologis. Regulasi hormon yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan metabolisme karbohidrat dan memastikan ketersediaan energi yang diperlukan oleh tubuh.